Sobat DNA Mekanik. Ya, di salah satu video kita itu terkait dengan bongkar ball joint Mitsubishi L300 yang sudah oblak atau kocak tanpa ball joint removal. Ya. Ini ada salah satu komen dari Sobat DNA. Oke, ini saya post dulu. Yang bertanya, bukannya itu yang dibuka adalah long tie rod? Nah, itu kita juga sudah jelaskan. Ya, memang benar itu adalah long tie rod. Komponen yang kita buka yang oblak, satu komponen itu adalah long tie rod. Cuman di sini kan yang kita pengen highlight aja adalah proses melepas si joint ballnya, si joint ball dari si kenakalnya ya. Itu kita tanpa menggunakan ball joint removal. Oke, terus ada lagi. Nah, ini dari Sobat Denma yang sedikit ya, nanti akan kita ulas lagi ya. Itu tidak bermakna itu yang diganti adalah tie rod, bukan ball jointnya ya. Di sini kita jelaskan supaya melihat video sampai selesai dan secara detail, tidak hanya melihat di awalnya saja. Nah, ini juga ada yang bingung, yang rusak tie rod apa ball joint sih? Nah, kita juga udah jelaskan bahwasanya part lengkapnya itu adalah long tie rod. Nah, dimana dari long tie rod itu sendiri itu ada untuk jointnya sendiri adalah tipe ball gitu. Yang kita jelaskan bahwasanya ball joint itu komponen kecil daripada long tie rod. Terus ya, ini Sobat DNA yang tadi juga komen di atas, juga komen di sini, intinya gak bermakna, malah buat yang lain tambah bodoh. Ya, ini karena ada komen ini, makanya video kali ini akan kita bahas apa aja sih yang ada di komponen mobil yang memiliki ball joint gitu, komponen-komponen yang dilengkapi dengan ball joint, supaya tidak salah kaprah juga gitu. Baik sobat, selanjutnya sebelum kita bahas komponen apa saja yang menggunakan ball joint pada kendaraan, kita sedikit bahas terkait dengan apa aja sih sambungan atau joint, ataupun apa aja sih jenis-jenis sambungan atau joint yang ada. Nah, di sini sedikit kita bahas tipe hing itu apa sih, atau tipe engsel ya, seperti namanya ya, engsel itu sebagai contoh pergerakannya seperti engsel pintu, bisa menutup dan membuka, tapi juga terbatas. Kalau di tubuh kita itu seperti sambungan pada lutut kita. Kemudian yang kedua tipe putar atau pivot itu pergerakannya dia bisa memutar. Contoh kalau di badan kita itu tangan kita yang bisa memutar posisi telapak tangan dari atas, kemudian posisi kita putar ke bawah. Nah, itu yang bergerak adalah sendi pivot yang ada di siku kita. Yang nomor 3 itu tipe ball. Nah, untuk joint ini yang paling banyak nih digunakan di kehidupan sehari-hari, karena memang memiliki pergerakan yang bebas, terutama di kendaraan ya, itu banyak menggunakan tipe ball ini. Karena tipe ball ini memiliki karakter dia bisa bergerak ke semua arah, ke depan, ke belakang, ke sisi kiri, kanan, itu bisa. Nah, tipe ball ini juga yang ada di sistem suspensi kendaraan yang tadi di awal sudah kita bahas. Nanti akan kita tunjukkan di mana aja yang ada tipe ball pada kendaraan ini. Kalau di tubuh kita itu sebagai contoh sambungan atau joint yang ada antara tulang lengan dengan tulang bahu. Ya, lengan kita bisa ke depan, ke belakang, bahkan bisa berputar juga. Kemudian yang keempat itu tipe saddle atau tipe pelana. Ini sama juga kayak kendaraan menggunakan sistem penggerak belakang ya, yang masih pakai propeller, atau biasanya orang nyebutnya simpang 4 ya. Jadi dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, tapi tidak bisa berputar. Kalau di simpang 4 atau di propeller kan ditambahin joint bearing simpang 4-nya ya. Nah, itu tipe saddle.
Dan yang terakhir itu tipe geser atau tipe plane. Nah, ini tipe join yang memiliki pergerakan sama-sama datar, jadi hanya pergesekan saja. Nah, ini kalau secara teori yang pernah kita baca, ini sebagai contoh di pergelangan tangan kita, itu tipe plane, jadi tipe geser. Mungkin kalau misalkan sobat ada tipe-tipe lain yang diketahui, boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Oke, sesuai dengan topik kita akan coba bahas mengenai join tipe ball ya, tipe ball. Dimana kalau kita lihat paling banyak digunakan ya di kendaraan. Dimana sesuai dengan namanya, di dalam komponen ini ada bola baja ya, kita ngomong bola baja. Kemudian bola baja ini terhubung dengan as yang nanti mungkin tuh jadi penguncinya atau jadi baut penguncinya yang untuk dihubungkan ke komponen lain. Kemudian bola baja ini dibungkus oleh soket ya, kita ngomong soket, itu yang dihubungkan ke komponen utamanya. Nah, selanjutnya di mana saja sih penggunaan join tipe ball pada kendaraan? Ya, sekilas kita kalau ngomongin di sisi suspensi saja ya, kita bisa lihat contoh-contoh partnya yang di end comte rod, kemudian di link stabilizer juga ada, di long tie rod juga ada, di sisi lower arm pun juga ada. Hal yang kita bahas pada video sebelumnya itu adalah komponen joinnya ya sobat ya, itu adalah komponen joinnya, bukan komponen utamanya. Dan pada video tersebut kita juga sampaikan special tools yang bisa digunakan untuk mempermudah proses bongkar pasangnya yang biasa dinamakan ball joint removal. Semoga cukup jelas dan kita dapat memetik pelajaran dari video kali ini. Demikian dari kami, salam DNA Mekanik.